Selamat sore untuk semuanya, khusus untuk Bapak itu selaku dosen mata kuliah manajemen strategik. Izinkan saya pada saat ini untuk menjelaskan tugas yang diberikan beliau. Eh, Judulnya itu untuk sebentar. Untuk strategi pengembangan usaha PT Sawarna. PT Sarwana adalah perusahaan yang bergerak di bidang jajanan anak dan makanan rumahan, berfokus pada produksi berkualitas dengan cita rasa khas. Saat ini perusahaan beroperasi di Jawa Barat dan mengalami perkembangan signifikan dalam industri kuliner. Pada tahun 2023, PT Sarwana mencatat laba bersih sekitar 500 juta rupiah pada satu tahun buku, menunjukkan peluang yang besar di industri makanan. Untuk meningkatkan pertumbuhan, perusahaan berencana melakukan ekspansi bisnis dengan dua strategi utama. Yang pertama itu ada mencari investor baru untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Yang kedua itu ada membuka cabang di berbagai provinsi untuk menjangkau lebih banyak konsumen di berbagai daerah. Agar dapat berkembang secara kompetitif dan berkelanjutan, diperlukan strategi yang tepat, termasuk analisis peluang, strategi investasi, dan juga menghadapi tantangan ekspansi. Tujuan akhirnya adalah menjadikan PT Sawarna sebagai pemain utama di industri jajanan anak dan makanan rumahan di Indonesia. Yang berikutnya ada tujuan dan manfaat penyusunan. Tujuan makalah ini dibuat untuk menganalisis peluang dan tantangan ekspansi PT Sarwana ke berbagai provinsi di Indonesia. Yang kedua adalah mengidentifikasi strategi dalam mencari investor atau membuka cabang baru. Yang ketiga itu ada menyusun rencana ekspansi yang efektif dan berkelanjutan. Yang keempat itu ada memberikan rekomendasi untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Yang keempat itu ada manfaat makalah. Eh, yang pertama itu ada memberikan wawasan bagi manajemen PT Sarwana terkait strategi ekspansi yang tepat. Yang kedua itu menjadi referensi bagi investor atau mitra yang potensial untuk keberlangsungan perusahaan. Ketiga itu sudah membantu perusahaan dalam merancang strategi bisnis berbasis analisis. Yang keempat itu berkontribusi pada industri makanan dengan memperluas jangkauan produk. Berikutnya dari ruang lingkup, makalah ini membahas strategi pengembangan usaha PT Sarwana dengan fokus pada analisis industri dan pasar. Maksudnya adalah tren dan potensi pertumbuhan bisnis jajanan anak-anak dan makanan rumahan di Indonesia. Kedua itu ada strategi ekspansi, yaitu metode ekspansi melalui pembukaan cabang atau kerjasama mitra. Yang ketiga itu sumber pendanaan. Valuasi kebutuhan modal dan strategi menjadikan investor yang lebih baik atau banyak. Empat itu ada tantangan dan resiko, yaitu identifikasi kendala ekspansi dan strategi mitigasi. Yang kelima itu ada rencana implementasi, yaitu ada langkah konkret untuk ekspansi bisnis ke berbagai provinsi di Indonesia. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran strategis yang jelas bagi PT Sawarna dalam mengembangkan bisnisnya. Berikutnya ada metodologi. Makalah ini menggunakan berbagai metodologi penelitian, yaitu ada yang pertama itu ada studi literatur. Apa itu sih? Yaitu analisis referensi dari jurnal, buku, dan artikel terkait ekspansi bisnis di industri makanan. Yang kedua itu ada observasi pasar, yaitu pengamatan tren pasar, perilaku konsumen, dan juga kompetitor. Yang ketiga ada wawancara dan diskusi, yaitu dialog dengan manajemen PT Sarwana, investor, dan mitra bisnis untuk memahami peluang ekspansi. Yang keempat itu ada analisis SWOT, yaitu evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman PT Sarwana dalam ekspansi bisnis ke depan. Yang kelima itu ada studi kasus, yaitu mengkaji strategi ekspansi perusahaan sejenis yang telah berhasil. Metode ini bertujuan untuk memberikan analisis yang akurat dan mendalam dalam merancang strategi pengembangan PT Sawarna. Berikutnya ada profil perusahaan. Profil perusahaan berdiri sejak 2021, bergerak di industri makanan, khususnya jajanan anak-anak dan makanan rumahan. Berikutnya ada berkomitmen menyediakan produk berkualitas tinggi dengan cita rasa yang khas.
Berikutnya ada beroperasi di Jawa Barat dan terus mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih positif. Berikutnya ada memiliki visi menjadi pelopor industri jajanan anak di Indonesia melalui kemitraan strategis dan ekspansi yang lebih luas. Berikutnya ada struktur organisasi. Yang pertama itu ada direktur utama bertugas mengelola manajemen dan strategi perusahaan. Kedua itu ada kepala divisi pengembangan, yaitu bertanggung jawab atas pengembangan bisnis dan ekspansi. Yang ketiga itu kepala divisi produksi, yaitu bertugas untuk mengawasi produksi dan kualitas produk. Yang keempat itu ada kepala divisi pemasaran, yaitu mengelola strategi pemasaran dan distribusi. Yang kelima itu ada kepala divisi keuangan, bertugas untuk mengatur keuangan dan investasi perusahaan. Yang keenam itu ada kepala SDM atau sumber daya manusia, bertugas untuk mengelola rekrutmen dan kesejahteraan karyawan. Struktur organisasi ini mendukung efisiensi operasional dan memperkuat strategi ekspansi PT Sarwana ke depannya. Visi, misi, dan nilai perusahaan. Visi, menjadikan perusahaan terkemuka di industri jajanan anak-anak dan makanan rumahan di Indonesia dengan produksi berkualitas tinggi untuk semua kalangan. Misinya itu adalah menyediakan produk berkualitas sehat dan inovatif. Kedua itu ada memperluas jaringan bisnis melalui kemitraan strategis. Yang ketiga itu menggunakan bahan baku pilihan dan proses produksi higienis. Yang keempat itu menawarkan peluang bisnis berlanjutan bagi mitra dan investor. Yang kelima itu ada meningkatkan kesejahteraan karyawan dan komunitas melalui program sosial dan pelatihan. Nilai-nilai perusahaan. Yang pertama itu ada kualitas, yaitu menjaga standar kesehatan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua itu ada inovasi, yaitu menciptakan produk sesuai tren pasar masa kini. Yang ketiga itu ada keberlanjutan, yaitu berkomitmen pada bisnis ramah lingkungan. Yang keempat itu ada kemitraan, yaitu membangun hubungan menguntungkan dengan mitra dan investor. Yang kelima itu ada integritas, yaitu menjalankan bisnis dengan jujur, transparan, dan juga bertanggung jawab. Pencapaian dan tantangan perusahaan. Pencapaian laba bersih 500 juta pada tahun 2003 menunjukkan kondisi keuangan yang sehat. Produk diterima baik di Jawa Barat, mencerminkan minat konsumen yang sangat tinggi. Yang ketiga itu sistem produksi yang efisien dan higienis, yaitu menjaga kualitas dan memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, dalam hal ini BPOM dan juga Kementerian Kesehatan. Yang keempat itu ada strategi ekspansi melalui kemitraan dan investasi untuk memperluas jangkauan pasar agar lebih menjangkau berbagai kalangan di berbagai penjuru Indonesia. Yang kelima itu dari potensi baik di industri makanan rumahan berkat komitmen pada kualitas dan inovasi. Berikutnya ada tantangan, persaingan ketat dari usaha kecil hingga perusahaan besar. Yang kedua itu kebutuhan pendanaan besar untuk ekspansi dan kemitraan dengan investor. Yang ketiga itu ada logistik dan distribusi harus efektif agar biaya operasional terkendali. Yang keempat itu ada regulasi dan perizinan berbeda di setiap daerah perlu ada kepatuhan hukum dari pihak berwenang. Yang ketiga itu ada strategi. PT Sarwana perlu terus berinovasi, memperkuat operasional dan menjalin kerjasama strategis untuk menghadapi persaingan dan memperluas pasar. Analis SWOT perusahaan. PT Sarwana memiliki kekuatan berupa produk berkualitas dengan cita rasa yang khas, reputasi baik di pasar lokal, keuangan yang stabil, serta sistem produksi efisien dan higienis dengan potensi ekspansi melalui kemitraan yang lebih luas. Namun, perusahaanmu juga memiliki kelemahan seperti jangkauan pasar yang masih terbatas hanya di satu provinsi yaitu di Jawa Barat. Yang berikutnya ada keterbatasan sumber daya untuk ekspansi secara cepat dan ketergantungan pada investor. Peluang yang dapat dimanfaatkan meliputi tingginya permintaan jajanan anak-anak di pasar, ekspansi ke provinsi lain, kemitraan dengan investor, dan inovasi produk lebih baik ke depannya. Sementara itu, ancaman yang harus dihadapi mencakup persaingan yang ketat, perubahan tren konsumen yang secara cepat, regulasi yang cukup ketat, serta tantangan logistik dalam distribusi produksi secara luas. Berikutnya ada analisis PESTEL. Analisis PESTEL PT Sarwana mencakup beberapa faktor penting dari aspek politik. Perusahaan harus mematuhi regulasi industri makanan, kebijakan perdagangan, serta memperhatikan stabilitas politik yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Secara ekonomi, pertumbuhan nasional, inflasi, dan akses pendanaan berpengaruh pada biaya produksi dan ekspansi.
Yang kedua itu ada faktor sosial. Nah, faktor sosial itu meliputi tren konsumsi makanan yang sehat, preferensi bahan yang alami, serta peran media sosial dalam membentuk opini konsumen yang baik. Nah, dari sisi teknologi, ada efisiensi produksi, digitalisasi pemasaran, dan inovasi pengemasan menjadi peluang bagi perusahaan. Aspek lingkungan mencakup penerapan produk ramah lingkungan, pengelolaan limbah secara baik, serta kesadaran konsumen akan keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, faktor hukum melibatkan perizinan usaha, hak kekayaan intelektual atau haki, dan regulasi ketenaga kerjaan. Dengan memahami faktor-faktor di atas, PT Sarunan dapat menyusun strategi bisnis yang lebih matang dan memastikan keberlanjutan ekspansi ke berbagai provinsi di Indonesia. Analisis industri Atrax Finesa. Analisis daya tarik industri menunjukkan bahwa sektor jajanan anak-anak dan makanan rumahan memiliki prospek pertumbuhan yang baik di Indonesia. Didorong oleh peningkatan populasi, perubahan gaya hidup, dan kesadaran akan makanan sehat. Meskipun persaingannya ketat, PT Sarwana memiliki peluang besar melalui diferensiasi produksi, inovasi, dan juga strategi pemasaran yang cukup efektif. Dengan laba bersih pada tahun 2023 sebesar 500 juta rupiah, industri ini terbukti menguntungkan jika didukung efisiensi biaya, distribusi yang luas, dan juga kepatuhan terhadap regulasi dari pihak berwajib. Hambatan masuk yang tinggi memberikan keuntungan bagi pemain yang sudah mapan. Peluang utama meliputi tren makanan yang sehat, e-commerce seperti membuka kantor online di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, dan juga minat terhadap produk lokal. Dengan strategi inovatif dan efisien, PT Sarwana dapat meningkatkan daya saing dan pencapaian pertumbuhan berkelanjutan. Peluang dan risiko bagi perusahaan. Peluang ekspansi PT Sarwana terbuka lebar melalui perkembangan cabang dan kemitraan di berbagai provinsi. Didukung tren makanan sehat, juga kolaborasi dengan investor, serta pemanfaatan teknologi digital yang baik. Dukungan pemerintah juga terhadap UMKM juga meningkatkan visibilitas merek dan peluang bisnis yang ada. Namun ekspansi menghadapi tantangan seperti persaingan ketat, regulasi yang berbeda di tiap daerah, dan fluktuasi harga bahan baku, serta manajemen operasional di lokasi yang baru. Selain itu, perubahan selera konsumen mengharuskan PT Sarwana terus berinovasi agar tetap kompetitif di pasarnya. Berikutnya ada sasaran pengembangan. PT Sawarna menargetkan ekspansi wilayah dengan membuka cabang dan kemitraan di berbagai provinsi untuk meningkatkan pangsa pasar. Peningkatan kapasitas produksi dan diversifikasi produk menjadi prioritas agar dapat memenuhi permintaan tanpa mengorbankan kualitas. Strategi branding dan pemasaran, terutama digital, akan diperkuat untuk meningkatkan kesadaran merek perusahaan, juga menjalin kemitraan dengan investor guna mendukung pendanaan ekspansi. Selain itu, PT Sarwana fokus pada standarisasi, kualitas, dan digitalisasi bisnis melalui e-commerce. Dengan inovasi, ekspansi, dan peningkatan kualitas yang sudah dilakukan, perusahaan optimis mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan memperkuat posisinya di industri makanan. Berikutnya ada strategi utama dan prioritas. PT Sarwana menetapkan strategi utama untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, termasuk ekspansi pasar nasional melalui cabang dan kemitraan di berbagai provinsi. Peningkatan produksi dan efisiensi operasional menjadi prioritas agar produk tetap kompetitif. Inovasi produksi eh, terus dikembangkan sesuai tren pasar untuk memperkuat daya tarik dan loyalitas pelanggan. Strategi pemasaran digital dan branding diperkuat guna menjangkau lebih banyak konsumen. Didukung oleh kemitraan strategis dengan investor dan distributor. Perusahaan juga menerapkan bisnis berkelanjutan dengan memperhatikan dampak lingkungan serta pemberdayaan komunitas. Transformasi digital melalui e-commerce dan aplikasi pemesanan dioptimalkan untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan bagi perusahaan. Berikutnya ada inovasi dan transformasi digital. PT Sarwana menerapkan inovasi dan transformasi digital untuk meningkatkan daya saing di industri makanan. Perusahaan mengembangkan platform e-commerce agar pelanggan dapat membeli produk secara online dan menjangkau pasar yang lebih luas. Strategi pemasaran digital melalui media sosial dioptimalkan untuk meningkatkan brand awareness dan loyalitas pelanggan. Dalam produksi, PT Sarwana mengadopsi teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.
Selain itu, sistem manajemen berbasis digital diterapkan guna mengelola stok, persediaan, keuangan, dan juga mitra bisnis dengan lebih efektif. Perusahaan juga berencana untuk melancarkan aplikasi mobile untuk mempermudah pemesanan dan interaksi dari pelanggan. Kemitraan dengan platform pengiriman makanan online semakin memperluas akses pasar dan memudahkan pelanggan mendapatkan produk. Dengan langkah-langkah ini, PT Sarwana optimis dapat memperluas jangkauan, meningkatkan efisiensi, dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di era digital. Berikutnya ada kebutuhan sumber daya. Untuk mendukung ekspansi dan inovasi, PT Sarwana memerlukan berbagai sumber daya, termasuk peningkatan SDM di bidang produksi, pemasaran, dan operasional. Perusahaan juga membutuhkan modal dari investor untuk pengembangan infrastruktur serta ekspansi usaha. Pengadopsian teknologi modern dalam produksi dan manajemen bisnis menjadi kunci efisiensi didukung oleh bahan baku berkualitas dari pemasok yang terpercaya. Selain itu, peningkatan distribusi dan logistik diperlukan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, sementara strategi pemasaran digital dan branding diperkuat guna meningkatkan visibilitas produk. Dengan pemenuhan sumber daya ini, PT Sawarna optimis menghadapi tantangan ekspansi dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan ke depannya. Berikutnya ada program dan proyek utama. PT Sarwana menjalankan berbagai program utama untuk mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan, termasuk ekspansi jaringan distribusi dan pembukaan cabang baru di berbagai provinsi di Indonesia. Perusahaan juga fokus pada inovasi produk dengan menciptakan varian jajanan anak-anak dan makanan rumahan yang sesuai dengan tren pasar masa kini. Digitalisasi juga diterapkan di dalam manajemen stok produksi dan keuangan guna meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, PT Sawarna mengembangkan kemitraan dengan investor dan mitra usaha untuk mempercepat ekspansi. Strategi pemasaran digital dan offline diperkuat untuk meningkatkan kesadaran merek dan penjualan yang sudah dibuat. Dengan langkah ini, PT Sawarna optimis memperluas pasar dan memperkuat posisinya di industri makanan. Ada berikutnya ada tahapan dan timeline. Untuk mencapai tujuan pengembangan, PT Sarwana menetapkan tahapan dan timeline sebagai berikut. Yang pertama itu ada di Q1 di tahun 2024 bisa melakukan riset dan persiapan. Artinya apa? Untuk melakukan studi pasar di berbagai provinsi potensial yang sudah diincar dari sejak lama. Berikutnya ada menyusun proposal investasi dan strategi ekspansi. Nah, berikutnya ada di Q2 di tahun 2024, perusahaan bisa melakukan pencarian mitra dan investor baru, yaitu melakukan pendekatan dengan calon mitra usaha dan investor, kemudian ada mengikuti pameran dan forum bisnis untuk menarik perhatian pihak eksternal. Yang ketiga, di Q3 di tahun 2024, perusahaan bisa melakukan implementasi ekspansi. Artinya apa? Untuk memulai pembukaan cabang atau kemitraan di provinsi yang sudah ditarget sejak sekian lama. Kemudian ada mengadaptasi strategi pemasaran lokal untuk meningkatkan penetrasi pasar. Di Q4 di tahun 2024, perusahaan bisa melakukan evaluasi dan pengembangan, yaitu mengevaluasi kinerja ekspansi awal dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Kemudian ada menyusun rencana jangka panjang berdasarkan hasil evaluasi tahun pertama ekspansi. Berikutnya ada indikator keberhasilan atau KPI. PT Sawarna menetapkan KPI utama untuk memastikan keberhasilan ekspansi dan pertumbuhan bisnis. Pertumbuhan pendapatan ditargetkan naik 20-30% per tahun, dengan kontribusi cabang baru minimal 15% di tahun pertama. Ekspansi jaringan mencakup pembukaan 5 cabang baru atau mitra baru dalam tahun pertama dan meningkatkan mitra 50% dalam 3 tahun ke depan. Profitabilitas ditargetkan meningkat sebesar 10-15% per tahun dengan margin laba bersih di atas 15%. Brand awareness juga difokuskan pada peningkatan pelanggan loyal 25% serta engagement digital 50%. Efisiensi operasional ditingkatkan dengan produktivitas naik sebesar 20% dan pengurangan biaya produksi sebesar 10% melalui skala ekonomi yang baik. Berikutnya ada identifikasi resiko. PT Sarwana menghadapi berbagai resiko dalam ekspansi bisnis, terutama dalam aspek finansial, pasar operasional, regulasi, dan teknologi. Resiko finansial mencakup ketergantungan pada investor dan peningkatan biaya operasional.
Sehingga dibutuhkan strategi efisiensi keuangan. Risiko pasar muncul dari persaingan ketat dan perbedaan preferensi konsumen di wilayah yang baru, yang harus diatasi dengan riset pasar dan strategi pemasaran yang efektif. Resiko operasional meliputi kendala logistik serta perekrutan tenaga kerja yang berkualitas yang dapat diatasi dengan sistem distribusi yang andal dan pelatihan standar. Dari sisi regulasi, perbedaan kebijakan di tiap daerah dan perubahan aturan pemerintah dapat menghambat ekspansi sehingga PT Sarwana perlu memperbarui informasi dan menjalin hubungan dengan pihak berwenang. Resiko teknologi juga menjadi tantangan terutama dalam mengadopsi digital dan gangguan e-commerce sehingga perusahaan harus terus berinvestasi dalam teknologi agar tetap kompetitif ke depannya. Berikutnya ada strategi mitigasi. PT Sawana menerapkan diversifikasi sumber pendanaan untuk mengurangi tergantungan finansial, termasuk investasi dari mitra strategis, venture capital, dan pinjaman usaha berbunga rendah. Perusahaan juga harus fokus pada efisiensi keuangan dan pengelolaan biaya operasional. Dalam menghadapi resiko pasar, PT Sawarana perlu melakukan riset menyeluruh dan menyesuaikan strategi pemasaran lokal agar produk lebih sesuai dengan preferensi konsumen di wilayah ekspansi. Untuk mengatasi resiko operasional, perusahaan memperkuat manajemen rantai pasokan dan bermitra dengan distributor lokal dalam menjaga kelancaran logistik. Dari sisi regulasi, PT Sawarna bekerja sama dengan pihak hukum dan pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, sehingga ekspansi tidak menghambat. Dalam menghadapi resiko teknologi, perusahaan harus mengadopsi platform digital guna meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat pemasaran online. Dengan strategi mitigasi yang matang, PT Sarwana optimis dapat menjalankan ekspansi bisnis secara efektif, berkelanjutan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Berikutnya ada rencana kontingensi. PT Sawana mengantisipasi kegagalan pendanaan ekspansi dengan mengandalkan modal internal dan mencari mitra strategis serta mempertimbangkan pinjaman usaha berbunga rendah atau kemitraan bagi hasil. Untuk menghadapi kemungkinan penurunan permintaan di pasar baru, perusahaan melakukan uji coba pasar sebelum investasi besar dan terus berinovasi sesuai tren konsumen. Gangguan operasional diantisipasi dengan jaringan distribusi alternatif dan pemasok cadangan guna memastikan kelancaran pasokan. Tantangan regulasi ditangani dengan tim hukum internal dan konsultan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan daerah ekspansi. Untuk mengadopsi teknologi, PT Sarwana memberikan pelatihan karyawan dan merekrut tenaga ahli di bidang digital. Dengan strategi ini, perusahaan optimis menjalankan ekspansi secara struktur dan berkelanjutan sekaligus berkontribusi pada perekonomian daerah. Berikutnya ada mekanisme pemantauan. PT Sarwana menerapkan mekanisme pemantauan ekspansi melalui evaluasi berkala setiap 3 bulan. Pengukuran KPI seperti pertumbuhan pendapatan dan kepuasan pelanggan, serta pemanfaatan sistem digital untuk memantau penjualan dan distribusi secara real time. Selain itu, perusahaan juga menyusun laporan keuangan dan operasional secara rutin untuk mengidentifikasi perbaikan strategi. Umpan balik dari mitra dan pelanggan juga dikumpulkan melalui survei dan forum diskusi guna memahami tantangan serta peluang pengembangan dengan pendekatan ini. Ekspansi ini diharapkan berjalan efektif, meningkatkan pertumbuhan bisnis, dan memberi dampak positif bagi perekonomian daerah. Berikutnya ada evaluasi dan pelaporan. PT Sarwana menerapkan sistem evaluasi dan pelaporan yang efektif untuk memastikan keberhasilan ekspansi bisnis. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan indikator utama seperti omset, penetrasi pasar, efisiensi operasional, dan juga kepuasan pelanggan. Sistem pelaporan mencakup laporan keuangan, operasional, evaluasi pasar, serta informasi bagi investor dan mitra. Hasil evaluasi digunakan untuk menyusun strategi yang lebih efektif dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan transparansi dan akurasi dalam pelaporan, PT Sarwana dapat meningkatkan kredibilitas serta memperkuat posisinya di industri makanan jajanan anak-anak dan makanan rumahan. Berikutnya ada rekomendasi harapan. Untuk mendukung ekspansi, PT Sawarana perlu meningkatkan kapasitas produksi dengan memperluas fasilitas manufaktur guna memastikan pasokan produk tetap stabil. Kemitraan dengan investor dan mitra strategis menjadi kunci untuk memperluas jaringan pemasaran dan distribusi. Diversifikasi produksi juga diperlukan agar tetap relevan dengan tren pasar.
Sementara strategi branding dan pemasaran digital dapat memperluas jangkauan konsumen. Selain itu, penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Dengan langkah-langkah ini, PT Saurana diharapkan dapat bertumbuh berkelanjutan, bersaing di tingkat nasional, dan berkontribusi bagi industri makanan Indonesia. Berikutnya ada komitmen stakeholder. Keberhasilan ekspansi PT Sawarna didukung oleh berbagai stakeholder. Perusahaan berkomitmen menciptakan lapangan kerja yang baik bagi karyawan, transparansi bagi investor, serta kemitraan yang adil bagi mitra bisnis. Konsumen juga dijamin mendapatkan produk berkualitas dengan harga yang kompetitif, sementara kepatuhan terhadap regulasi memastikan kontribusi terhadap ekonomi. PT Sawarna juga aktif dalam tanggung jawab sosial untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan dukungan semua pihak, perusahaan optimis dapat berkembang berkelanjutan dan memberikan manfaat luas. Untuk sekian presentasi dari saya. Eh, Terima kasih untuk semuanya dan juga Bapak Eko atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.